segala perkara. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Shalom, selamat pagi, salam sehat buat semua jemaat Tuhan yang selalu mendengarkan Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Untuk memulai Sapaan Teduh kita di pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami memuji-Mu, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami di hari baru ini. Kami rindu disapa oleh firman-Mu yang menjadi kekuatan kami menjalani kehidupan kami, khususnya di hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk Sapaan Teduh di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita dalam hidup ini pasti akan selalu menghadapi dengan yang namanya sengsara, penderitaan, dan juga yang kita lebih sering disebut dengan pergumulan. Ya, itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa kita tolak, sekalipun kita sebenarnya tidak ada yang mau menghadapinya. Ternyata penderitaan dan sengsara, kalau itu karena kebenaran, itulah yang dinamakan salib, yang harus dipikul setiap kita orang percaya. Sebab Yesus sudah lebih dahulu mengalaminya untuk kita. Dia memikul salibnya, dia memikul sengsaranya sampai selesai, sampai mati di kayu salib karena kasihnya bagi kita. Namun tidak berhenti di penderitaan sampai kepada kematian, masih ada kebangkitan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus memberi banyak tanda baru bahwa ia hidup. Selama 40 hari setelah kebangkitan, ia menampakkan diri berulang-ulang. Ini dilakukan supaya semakin banyak saksi, semakin banyak orang yang percaya bahwa ia sudah bangkit. Dan ini berita baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati, kita menyembah Tuhan yang hidup. Dan karena itu, Tuhan yang hidup itu selalu baru pertolongannya, selalu baru rahmatnya bagi kita semua. Di saat yang sama, hal ini juga memberikan pengharapan bagi kita. Di tengah berbagai pergumulan hidup kita, bahwa kesulitan-kesulitan itu tidak akan pernah mengalahkan kita. Ada Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan. Kesulitan-kesulitan itu justru membuat kita semakin tahan uji. Seperti orang yang berlatih angkat beban, lama-kelamaan ototnya terbentuk dan tubuhnya semakin kuat. Demikian juga orang yang berlatih lewat beban kehidupan, otot-otot rohaninya pun terbentuk dan imannya semakin kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di 40 hari setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke surga, ada waktu 40 hari dan yang dilakukannya adalah berbicara tentang kerajaan Allah.
menyampaikannya kepada banyak orang. Karena kerajaan Allah adalah tujuan akhir. Kita pun tidak selamanya hidup di dunia ini. Kita yang percaya kepada Yesus adalah warga kerajaan Allah. Dan kita berdoa dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu. Kita berdoa agar kerajaan Allah itu datang. Dan apa tandanya kerajaan Allah datang? Damai sejahtera. Adanya damai sejahtera berarti kita penuh sukacita. Kita saling mengasihi, kita tidak saling benci, semua saling mengampuni, semua hidup dalam shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berkaca kepada Tuhan Yesus yang punya waktu 40 hari dia jalani di dunia, dipakaikannya untuk memberitakan kebenaran. Yesus tahu waktu tidak banyak dan ia tidak membuang-buang waktu, tidak bersantai-santai. Ia beritakan tentang kerajaan Allah ke sebanyak-banyaknya orang yang bisa dia jumpai pada saat itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Tuhan beri kita waktu bukan hanya 40 hari. Mungkin waktu yang diberikan Tuhan bagi kita 40 tahun umur hidup kita. Mungkin sudah lebih dari 40 tahun. Mungkin sudah 2 kalinya. Maka pertanyaannya adalah apa yang sudah kita kerjakan buat Tuhan? Apa yang sehari-hari kita beritakan? Apa yang sehari-hari kita ucapkan? Berapa banyak kesaksian kita tentang Tuhan? Kiranya pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan perenungan bagi kita. Sehingga di hari-hari ke depan kita membuat bahwa membicarakan tentang Tuhan, bersaksi, jadikan itu agenda wajib setiap hari. Sebab dunia perlu tahu kasih Tuhan. Dan dunia itu dimulai dari diri kita dan keluarga kita. Mari kita pakaikan semua kesempatan yang ada untuk menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kuasa Tuhan, menceritakan segala yang kita terima dari Tuhan. Supaya apa? Supaya waktu yang Tuhan berikan tidak sia-sia. Agar dalam rentang waktu yang Tuhan berikan bagi kita, boleh ada di dunia ini, kita sudah pakaikan untuk melakukan kehendak-Nya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan kita dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami di pagi hari ini, menjadi satu kekuatan bagi kami yang sedang dalam pergumulan hidup, bahwa kami percaya pergumulan hidup itu tidak akan mengalahkan kami. Kami akan beroleh kekuatan daripada Tuhan untuk bisa keluar, untuk bisa bangkit juga dari pergumulan kehidupan kami. Dan di saat yang sama kami juga diingatkan bahwa kami punya waktu hidup di dunia ini, yaitu anugerah yang Tuhan berikan, umur kami, nafas kehidupan kami, biarlah kami boleh pakaikan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi saksi-saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan ajari kami menjalankan firman-Mu ini dengan setia. Pada hari ini juga kami bersama-sama mau berdoa bagi Gereja Tuhan GBKP Runggun Banjarmasin dan juga Pos PI Pulau Sari Tambang Ulang Plehari atau Pos PI PTP. Tuhan kiranya memberkati setiap jemaat Tuhan di Runggun Banjarmasin dan di Pos PI PTP supaya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal, imannya bertumbuh, dan biarlah Tuhan pendeta kami dan juga segenap majelis gereja pertua dan diaken kami juga Tuhan mampukan untuk menjalani pelayanan, juga kehidupan mereka, juga keluarga mereka. Tuhanlah yang memberkati sehingga gereja Tuhan ini boleh senantiasa menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.